membelakangi kiblat, makan minum, termasuk yang di sela-sela gigi gitu kan. Kadang kalau orang yang kalau kita sholat itu pas saat tidak khusyuk gitu ya, itu kan kadang kalau sholatnya nggak khusyuk kan lidahnya kemana-mana gitu ya. Lah terus akhirnya kalau pas lagi kemana-mana, akhirnya nemu kayak gitu, ada daging. Kayak gitu terus nanti dimakan kayak gitu di teman-teman gitu. Daging larang ya. Nah iya itu nanti ditelan sekaligus batal. Makan minum dengan sengaja terus terbahak-bahak ya. Sebagai ulama ada yang menggunakan ungkapan tertawa. Kalau tertawa, kalau cuman mesem mesti mungkin enggak gitu ya. Kadang kan kita sholat zaman sekarang itu kan contohnya ada anak gitu ya. Anak kecil kan kadang lari-lari kayak gitu. Kadang dihitung itu maksudnya lari itu kan kalau ada anak kecil dihitung dipegangi bokongnya 1, 2, 3 terus pindah ke depan 1, 2, 3 ya kalau yang ditabok bokong gitu kan nggak mungkin nggak terlalu yang ditabok itu bagian yang belakang 1, 2, 3 itu kan kadang kita bikin tertawa gitu ya. Nah tertawa kalau sampai keluar suara ya, kalau sampai keluar suara itu nanti sudah batal. Tapi kalau cuma meringis gitu ditahan ya gitu. Kalau ditahan sama kayak gitu juga walaupun nggak suara, ini juga batal gitu ya. Terus murtad ya, murtad juga nggak apa namanya. Kalau murtad juga membatalkan. Terus tentang bilangan sholat ya kita ini. Seluruh rakaat sholat fardu tiap-tiap sehari semalam dari sholat yang dilakukan di rumah kecuali hari Jumat adalah 17 rakaat. Adapun pada hari Jumat, maka jumlah rakaat ada 15. Sedangkan bilangan rakaat sholat dalam perjalanan setiap hari bagi orang yang melakukan sholat qashar adalah 11 rakaat. Jadi kalau sedang perjalanan jauh, kita di qashar terus, itu jumlahnya nggak 17, tapi 11. Kalau pas hari Jumat, karena kita sholat Jumatnya 2 rakaat, jadi 15. Kalau sehari semalam yang rata-rata kayak gitu, tidak dijamak mator, itu nanti jumlah rakaatnya 17 gitu. Walaupun dijamak itu 17 ya kalau ada jamak mator itu kan karena jamak itu cuma menggabungkan. Dalam 17 rakaat tadi, dalam sehari semalam ada 17 rakaat, sujudnya ada 34 kali. Terus takbirnya ada 94 kali, tasyahudnya ada 9 kali, terus salamnya ada 10 kali, bacaan tasbihnya ada 153 kali. Jumlah rukun di dalam sholat adalah 126 rukun. Dalam sholat subuh ada 3 rukun. Ya. Dalam sholat subuh ada 3 rukun. Terus sholat maghrib, dalam sholat subuh ada 30 rukun, maghrib 42 rukun, sholat yang memiliki 4 rakaat ada 54 rukun, hingga akhir sangat jelas dan tidak membutuhkan penjelasan lagi. Barang siapa, ya ini masalah berdiri ya, barang siapa tidak mampu berdiri dalam sholat fardu karena kesulitan yang menimpa sholat berdiri, maka ia sholat dengan duduk dengan posisi manapun yang dia kehendaki. Namun dengan duduk iftiros, dalam mengganti posisi berdiri itu adalah duduk yang paling utama. Duduk bersila menurut daripada duduk bersila, gitu ya. Terus orang yang mampu duduk, ia sholat dengan posisi tidur miring. Kemudian jika tidak mampu dengan duduk, maka posisi yang berikutnya adalah dengan tidur tapi miring, ya, miring ke arah kiblat. Kemudian jika dia tidak mampu dengan posisi tidur miring ke kiblat, maka sholat dengan terlentang di atas punggungnya, seraya kedua kakinya menghadap ke kiblat. Jadi yang menghadap ke kiblat itu kakinya, gitu ya. Terus jika tidak mampu dari semua hal itu disebutkan, maka ia sholat dengan isyarat kedipan mata dan berniat sholat dalam hatinya. Wajib bagi orang yang sholat dengan posisi tidur miring itu untuk menghadap kiblat dengan wajahnya yang meletakkan sesuatu di bawah kepala dan berisyarat menggunakan kepalanya untuk ruku dan sujud. Nah, jika tidak mampu dengan isyarat, maka berisyarat kepala, maka berisyarat dengan kedipan mata.
Jika masih tidak mampu dengan isyarah, dengan kedipan mata, maka melaksanakan rukun-rukun sholat dalam hati dan tidak boleh meninggalkan sholat selama akalnya itu masih ada. Jadi kalau kita masih bisa membedakan antara uang 20.000 dengan daun pisang kayak gitu ya, itu umumnya gini, ada orang yang sakit gitu ya, Mbah, ini saya bawakan uang 20.000, cucunya datang sambil bawa uang bilang, Mbah ini Mbah 20.000 kayak gitu ya. Sang nenek atau kakak bilang wah itu bohong lah, ngelombo gue lah, anu godong gedang kan. Cucunya bilang 20.000, dia bilang anu godong gedang, kan berarti masih bisa membedakan antara daun pisang dengan uang 25.000, 20.000. Ini kan menunjukkan akalnya itu masih bisa, masih normal. Maka dalam kondisi seperti itu, sholat itu tetap harus dikerjakan ya. Kalau status sholat itu seperti ini gitu ya, bayangkan sholat wajib berdiri ya, tidak sanggup berdiri dengan duduk, tak iftiros, dengan tidak bisa iftiros dengan duduk sila, tidak bisa duduk dengan miring tapi menghadap kiblat, tidak bisa miring dengan terlentang, yang penting kakinya menghadap kiblat, tidak bisa dengan terlentang dengan kedipan mata, tidak bisa gitu ya, dengan hati gitu ya. Loh, kok seperti ini masih apa namanya, ada orang yang dengan enaknya itu meninggalkan sholat, itu kan sudah luar biasa gitu ya. Nah, terus juga tadi kalau dengan sholat berdiri tidak mampu dengan duduk berbaring, itu sama sekali tidak mengurangi pahala. Ya, yang mengurangi pahala itu untuk sholat-sholat sunnah. Misal begini, dia mampu sholat sunnah dengan berdiri, ya, tapi mungkin karena males ya gitu, dia ingin sholat sambil duduk di atas kursi kayak gitu ya. Itu pahalanya nanti jadi separuh gitu ya. Kalau pahala itu 100, maka dia cuma dapat 50 gitu ya. Terus kalau dia sebenarnya sanggup berdiri, sanggup duduk, terus dia sholat sambil berbaring, maka dia akan mendapatkan separuh dari duduk, berarti 25 kayak gitu ya. Jadi kalau antum ingin mungkin pas males banget gitulah ya, sholat itu males banget, itu sambil duduk sambil isyarat itu boleh masih ya. Yang penting catatannya adalah sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah sambil tidur gitu. Itu boleh, tapi pahalanya cuman tadi 1/25. Itu pun kalau diterima gitu ya. Tapi maksudnya secara fikih itu boleh gitu ya. Terus makruh ya, yang makruh dalam sholat ya. Makruh adalah makruh tahrim, sebagaimana pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab ya.